Hari ini KPK menetapkan Wamen IMIPAS Pak Silmi Karim sebagai tersangka dalam kasus orang asing. Gimana dari pernyataan pemerintah terkait? Ya, eh, saya selaku Menko bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini ketika pemerintah mencanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi hukum untuk menciptakan satu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, tapi ternyata masih ada juga praktek-praktek korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya di bidang keimigrasian. Tapi setelah kami dalami kasus ini, ternyata bahwa yang disangkakan kepada Pak Silmi itu adalah kasus yang terjadi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ketika beliau menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu, bukan kasus yang terjadi pada saat beliau telah menjadi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang ini. Meskipun demikian, kami sangat prihatin peristiwa ini terjadi, dan ini merupakan satu tantangan yang berat bagi pemerintah untuk betul-betul melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum secara konsisten, dan menjalankan seluruh kebijakan pemerintah yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar betul-betul pemerintahan ini bebas dari korupsi dalam semua lini jajaran pemerintahan. Karena memang Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat sudah, dan juga beberapa mantan pejabat imigrasi di tempat yang sama sekarang ini sudah diperiksa oleh KPK. Ya, kami hanya menegaskan bahwa ya mereka semua untuk kooperatif ya menjalani pemeriksaan dan mengikuti proses hukum yang sedang terjadi yang dilakukan oleh penyidik KPK, dan pada akhirnya pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses penegakan hukum yang seadil-adilnya atas kasus ini, dan selanjutnya jika memang terdapat cukup bukti ya untuk dilimpahkan ke pengadilan, dan kita menunggu apa putusan pengadilan nantinya. Dan kita tidak menghalang-halangi, dan kita kooperatif dengan semua pihak ya, masuk juga para mereka yang sudah dinyatakan sebagai tersangka sekarang ya, untuk terus melakukan kerjasama dengan penyidik ya untuk terbuka ya, sehingga tidak mempersulit penyidikan dan penuntutan nantinya dan proses jalannya persidangan. Dan juga kepada KPK kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya pemantauan dan penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh konsisten sehingga kasus ini dapat terungkap, dan mudah-mudahan penegakan hukum yang adil akan ditegakkan, dan ini menjadi satu keinginan kita bersama supaya kita dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi di semua lini pemerintahan. Terhadap kasusnya sendiri, apakah pemerintah sudah mendapatkan penjelasan dan apa langkah ke depan untuk perbaikan yang sedang? Ya, saya sudah mendapatkan penjelasan secara koordinatif dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Ardianto bahwa kasus ini terjadi tahun 2023-2024. Kasus itu begini, ini ada permainan di jajaran imigrasi, yaitu proses mempercepat memperoleh izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Jadi ITAS dan ITAP, yaitu hanya berlaku bagi orang asing, khususnya mereka yang menjadi pekerja di sini. Dan prosesnya itu memang makan waktu, dan ini terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja pada waktu itu. Sekarang mungkin masih ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja juga, dan akhirnya terjadilah permainan itu ya, yang seharusnya itu selesai dalam hitungan 4 atau 5 hari menurut prosedur, tapi bisa dipercepat menjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan pembayaran. Dan pembayarannya itu tidak disetorkan ke kas negara. Dan itulah yang disebut dengan pemerasan ataupun juga gratifikasi
Tapi saya dengar pemerasan yang dilakukan dan itu yang dituduhkan kepada para pejabat imigrasi dan termasuk juga Pak Silmi, dan itu jelas masuk ke dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan KPK berwenang untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap praktek-praktek seperti itu. Dan langkah-langkah perbaikan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Agus Adianto selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang di zaman Pak Silmi juga menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Langkah-langkah itu adalah menghapuskan praktek-praktek pungutan liar seperti itu, termasuk juga tidak ada lagi ketentuan 1 hari bayar, 2 hari bayar, 3 hari bayar, tapi sekarang ini semua berjalan normal, yaitu semua permohonan itu akan dibahas dalam waktu dan diselesaikan dalam waktu 4 atau 5 hari, dan semua pembayaran disetorkan ke kas negara. Jadi langkah-langkah penertiban sebenarnya sudah dilakukan sejak kabinet baru terbentuk, sejak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terbentuk, dan sejak Pak Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden, langkah-langkah penertiban itu sudah dilakukan di jajaran imigrasi, dan kita berharap ya ke depan pelayanan ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, Pak, apakah kasus ini sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo atau seperti apa? Ya, beliau memantau kasus ini dan beliau kami yakin mengetahui kasus ini sebagaimana juga kasus BGN yang terjadi beberapa hari yang lalu. Walaupun saya sendiri kemarin hanya sebentar bertemu Pak Presiden pada waktu acara di Sentul, tapi tidak sempat untuk melaporkan secara detail kasus ini. Tapi saya yakin Kejaksaan Agung maupun yang menangani BGN maupun juga KPK itu sudah mempublikasi masalah ini seluas-luasnya. Tentu bahwa Presiden juga sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai masalah ini. Kalau langkah itu diambil oleh Kejaksaan Agung, pasti mereka juga akan memberikan informasi kepada Presiden. Tapi kalau KPK tentu sebagai lembaga independen, KPK memang tidak ada kewajiban untuk memberitahu Presiden atau melaporkan satu kepada Presiden, dan KPK sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya menurut undang-undang, tapi Presiden tentu punya mata, punya telinga yang akan memantau setiap kejadian yang terjadi di negara ini.